Halo Sobat Lentera, kembali lagi kita membahas pelajaran ekonomi kelas 10 tentang badan usaha. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian dari badan usaha itu sendiri. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita mengenai bentuk dan jenis kegiatan usaha BUMN dan BUMD. Nah, yang pertama adalah badan usaha milik negara. Nah, yang menjadi bentuk dan jenis dari badan usaha milik negara, yang pertama adalah badan usaha perseroan atau persero. Ya, pada badan usaha persero, modalnya terbagi dalam saham. Ya, modalnya biasanya terbagi dalam saham. Modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Nah, tujuan atau maksud dari badan usaha persero itu didirikan adalah menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha. Nah, yang menjadi contoh dari badan usaha persero ini sendiri adalah PT Pertamina, PT Kimia Farma, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Bank BNI, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan bahas yang kedua adalah badan usaha umum atau yang disebut dengan Verum. Nah, pada Verum ini sendiri yang membedakan dengan Persero adalah pada modalnya. Seluruh modal dimiliki oleh negara. Nah, sedangkan pada Persero modalnya bisa dimiliki oleh pihak swasta karena terdapat dalam saham-saham. Nah, sedangkan yang di sini adalah tidak terbagi atas saham, artinya seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Tujuannya adalah menyediakan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan pengolahan badan usaha yang sehat. Nah, biasanya yang kita lihat contoh dari Verum adalah Verum Bulog, berarti menyediakan beras bulog. Verum Percetakan Uang Republik Indonesia atau yang disebut dengan Verum Veruri, dan lain-lain. Yang kedua, setelah kita bahas badan usaha milik negara, kita bahas badan usaha milik daerah. Ya. Yang menjadi bentuk atau jenis dari badan usaha milik daerah ini sendiri sebenarnya ini biasanya dibedakan atas usaha industri, perdagangan, dan jasa. Contoh dari badan usaha milik daerah ini adalah Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Seperti misalnya Bank Sulawesi Selatan atau Sulsel, Bank Kalbar, Bank Kalimantan Barat gitu ya. Kemudian perusahaan daerah air minum atau PDAM, kemudian perusahaan daerah angkutan kota atau bus kota, dan masih banyak lainnya. Kemudian kita bahas mengenai kebaikan dan kelemahan dari BUMN ya. Apa saja sih yang menjadi kebaikan dan kelemahan dari badan usaha milik negara maupun badan usaha milik swasta ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah mengenai badan usaha milik negara. Nah, yang menjadi kebaikan dari badan usaha milik negara ini adalah yang pertama adalah berusaha pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ya. Ya. Mereka adalah berada pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya misalnya Pertamina, kemudian PLN, itu semuanya dibutuhkan oleh masyarakat. Menyediakan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat ya. Menyediakan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, misalnya barang dan jasa publik apa saja sih? Nah, misalnya tentang kereta api dan sebagainya itu dibutuhkan oleh masyarakat ya. Kemudian membantu keberadaan usaha lain supaya dapat berusaha lebih baik. Ya, membantu usaha lain biasanya memberikan modal atau misalnya memberikan misalnya menyumbangkan infrastruktur dan lain-lain ya untuk usaha lain dapat lebih baik. Nah, namun ada kelemahan dari badan usaha milik negara ini sendiri. Kelemahan yang pertama, karena sebagian BUMN bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat seolah-olah BUMN tidak perlu efisien dalam pengolahannya. Ya, yang penting memberikan pelayanan gitu, sehingga efisiensi dalam pengolahannya tidak diperhatikan. Maju mundur BUMN tergantung niat baik para penentu kebijakan pada BUMN. Ya, ada juga yang baru-baru ini kita dengar berita, misalnya pencopotan dari direktur atau direksi dari BUMN karena kasus korupsi dan lain-lain ya. Lambat dalam mengambil keputusan karena harus melalui birokrasi yang panjang. Ya, perizinan yang berbelit-belit gitu ya. Nah, biasanya
Karena dalam perusahaan seperti ini, birokrasinya panjang banget, perizinan harus sini dan lain-lain. Ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Nah, yang menjadi kebaikan dari Badan Usaha Milik Daerah yang pertama adalah berusaha menyediakan barang untuk kebutuhan pemerintah daerah, ya, seperti misalnya PDAM dan lain-lain ya. Sumber pendapatan asli daerah, ya, menjadi sumber pendapatan asli daerah. Contohnya bank daerah, bank pemerintah daerah, BPD ya, akan menjadi sumber pendapatan daerah tersendiri, maupun perusahaan-perusahaan yang ada di daerah atau perusahaan daerah ya, yang milik daerah akan menjadi pendapatan asli daerah. Menyediakan lapangan kerja, ya, misalnya ketika didirikan suatu perusahaan perusahaan daerah seperti misalnya PDAM, kemudian bank pemerintah daerah akan menyedot lapangan kerja, memberikan lowongan kerja bagi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Selain itu memberikan keamanan kerja bagi pegawainya, ya tentu saja ya, keamanan kerja tentu. Oke, namun yang menjadi kelemahannya hampir mirip dengan pada badan usaha milik negara, ya. Kurang cepat mengambil keputusan karena birokrasi, ya, perizinan yang berbelit-belit, ya, perizinan yang panjang sehingga keputusan itu menjadi lambat diambil. Sering kekurangan modal, ya, karena kalau misalnya pendapatan daerah itu sedikit, berarti modal untuk membangun perusahaan, untuk membangun usaha daerah itu sendiri juga menjadi sedikit. Maju mundur BUMD tergantung kepada daerah atau tergantung kepala daerahnya, karena kepala daerah yang menentukan direksi atau direktur dari perusahaan milik daerah tersebut. Oke, kita lanjut mengenai pengertian dan peran BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta dalam perekonomian. Ya. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah pengertian dari Badan Usaha Milik Swasta. Ya, pengertian dari badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Artinya seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta atau berasal dari pihak swasta. Peran, ya, kita akan bahas mengenai peran badan usaha milik swasta. Ya. Yang pertama menjadi peran badan usaha milik swasta adalah sebagai mitra BUMN. Ya, sebagai mitra BUMN ya. Saat ini badan usaha swasta mulai dilibatkan dalam sektor-sektor ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, di mana sebelumnya selalu dikuasai sepenuhnya oleh BUMN ya. Nah, contohnya PT Pertamina menggandeng PT Medco Energi Internasional untuk membangun pabrik gas alam di Sulawesi. Ya. Nah, itu menunjukkan kalau badan usaha milik swasta sudah menjadi mitra dari badan usaha milik negara. Seperti itu ya. Selain itu, sebagai penambah produksi nasional. Nah, karena keberlangsungan badan usaha milik swasta ini yang dilakukan oleh badan usaha swasta dan dibarengi dengan iklim suasana yang kompetitif akan meningkatkan produksi nasional yang lebih baik ya. Selain itu, sebagai pembuka kesempatan kerja. Nah, ketika badan usaha milik swasta ini gencar-gencarnya misalnya membangun perusahaannya, pasti di perusahaan itu akan membuka lowongan kerja bagi masyarakat. Selain itu, sebagai penambah kas negara dan pemacu pendapatan nasional. Ya, kas negara didapatkan misalnya dari pajak dari badan usaha milik swasta, atau bisa juga didapatkan dari laba badan usaha milik negara yang bermitra dengan badan usaha swasta tersebut. Ya, seperti Pertamina tadi ya. Membahas mengenai peran, kita juga membahas mengenai bentuk dan jenis badan usaha milik swasta. Yang pertama, bentuk dan jenis dari badan usaha milik swasta adalah badan usaha perorangan. Badan usaha perorangan yang pertama adalah dimiliki oleh satu orang, artinya satu orang yang mengelolanya. Nah, badan berasal dari orang pribadi. Modelnya biasanya berasal dari orang pribadi atau tunggal. Pendirian dengan mudah dan murah. Ya, karena tidak perlu modal yang besar, tidak perlu perizinan yang panjang lebar. Ya. Keuangan badan usaha dan keuangan pemilik badan usaha tersebut itu satu. Jadi antara uang perusahaan dan uang
pribadi itu menjadi satu. Ya. Nah, contohnya misalnya tokoh kelontong ya seperti ini. Nah, ini contohnya tokoh kelontong seperti ini adalah badan usaha perorangan. Nah, yang selanjutnya adalah badan usaha persekutuan. Nah, badan usaha persekutuan di sini dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu firma, yang kedua persekutuan komoditer atau CV biasanya. Nah, yang firma, yang kita bahas yang pertama firma, didirikan oleh beberapa orang dengan nama bersama, misalnya Andi gitu ya, Badu, Catur. Nah, biasanya mendirikan firma ABC gitu ya. Yang diambil dari inisial nama-nama mereka. Biasanya seperti itu ya. Nah, kekayaan pribadi dan badan usaha tidak dipisahkan. Masih menjadi satu. Keuangannya masih menjadi satu. Nah, yang membedakan dengan persekutuan komoditer, yang sekarang kita bahas persekutuan komoditer, terdapat sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah mengolah badan usaha, sedangkan sekutu pasif hanya menyertakan modal. Jadi dia hanya memberikan modal saja. Itu ya. Itu yang sekutu pasif. Ini contoh dari CV, ya, CV usaha maju. Ini contoh dari CV. Yang selanjutnya adalah perseroan terbatas atau PT. Nah, pada PT di sini didirikan oleh beberapa orang dan modalnya terdiri atas saham-saham. Nah, yang tadi adalah tidak ada saham-sahamnya, sekarang sudah ada saham-sahamnya, menerbitkan saham. Pemilik saham terbesar memiliki kontrol besar terhadap badan usaha. Ya, tentu saja ya, memiliki kontrol yang besar, misalnya bisa menjadi direktur dari perusahaan tersebut. Keuntungan hanya dibagi kepada pemilik saham, sedangkan karyawan diberikan gaji. Ya, yang kalau misalnya keuntungan mereka berarti dibagi hanya untuk yang punya saham aja, sedangkan karyawan biasa digaji dengan gaji yang biasa. Kemudian pemisahan yang tegas antara kekayaan pribadi dan kekayaan badan usaha. Ya, di sini jelas banget ya antara kekayaan milik pribadi dan kekayaan perusahaan itu ada pemisahnya, tidak bisa dicampur, tidak bisa disatukan. Contohnya dari PT ada PT Parna Agormas yang berada di Kalimantan Barat, tepatnya Kabupaten Skadau. Ini salah satu contoh dari PT ya. Kebaikan dan kelemahan dari badan usaha milik swasta, ya. Yang menjadi kebaikan di sini adalah cepat dalam mengambil keputusan. Ya, karena tidak perlu melalui birokrasi yang panjang tadi. Memberi kontribusi dalam menaikkan PDB, produk domestik bruto. Cepat mendapat modal karena pengolahan umumnya juga pemilik. Ya, cepat mendapat modal karena pengelola umumnya juga pemilik ya. Penyumbang pajak pada kas pemerintah. Ya, tentu saja pajak yang besar ya. Banyak menampung tenaga kerja, ya seperti PT Parna Agormas yang menampung sampai berapa ribu tenaga kerja. Penyedia barang dan jasa, ya menyediakan barang dan jasa karena hasil produk dari perusahaan tersebut. Namun ada yang menjadi kelemahannya. Kelemahannya yang pertama terlalu mementingkan laba sehingga tidak memperhatikan lingkungan. Ya, biasanya limbah-limbah itu tidak diperhatikan sehingga karena terlalu fokusnya adalah tujuannya keuntungan. Sering kesulitan untuk mendapatkan pinjaman, yaitu kalau misalnya perusahaan-perusahaan kecil ya, atau perusahaan perorangan agak sulit untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Sering terjadi silang pendapat antara manajemen perusahaan dengan serikat buruh. Nah, biasanya ini karena ketentuan atau kebijakan-kebijakan dari manajemennya, seperti itu ya. Oke, sampai sini saja pembahasan kita mengenai badan usaha. Simak video selanjutnya.